Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdurrahman dengan NIM 2120203861206009 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai format penulisan naskah ilmiah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT kelas Senin 2300D. Adapun tugasnya yaitu tugas video presentasi secara individu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai tampilan sampul format penulisan naskah ilmiah. Bisa kita lihat pada gambar ini, bagian pertama yaitu jenis karya ilmiah yang akan dibuat. Pada gambar ini adalah skripsi, kemudian ada judul dari karya ilmiah, kemudian ada logo, lalu ada penyusun atau penulis, kemudian dari program studi mana, fakultas apa, pada perguruan tinggi apa, kota atau kabupaten apa, dan juga pada tahun berapa. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tulisan format penulisan naskah ilmiah. Penulisan karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian ilmiah atau pengkajian yang telah dilakukan seseorang atau sebuah tim yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Terdapat beberapa karya ilmiah di perguruan tinggi, antara lain dalam bentuk makalah, laporan praktikum, laporan penelitian, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Salah satu contoh karya ilmiah adalah makalah. Makalah adalah naskah yang sistematis dan utuh yang berupa garis-garis besar atau outlines mengenai suatu masalah dan ditulis dengan pendekatan satu atau lebih disiplin keilmuan tertentu, baik itu dalam rangka pemecahan masalah yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Kemudian selanjutnya yaitu transliterasi format penulisan naskah ilmiah. Transliterasi adalah suatu ganda upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama upaya transliterasi ini adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari salah lafal yang bisa juga menyebabkan kesalahan dalam memahami makna dan kata-kata tertentu. Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 nomor 158 garing 1987 dan 0543B garing U garing 1987 diterbitkan oleh Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Jakarta 2003. Adapun daftar huruf bahasa Arab dalam huruf Latin bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Dan juga pada gambar ini.
Materi selanjutnya yaitu singkatan format penulisan naskah ilmiah. Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut, yaitu SWT atau Subhanallahu wa ta'ala, SAW atau Sallallahu alaihi wasallam, cet titik atau cetakan, QS atau Quran surah, misalnya Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 4 atau Quran surah Ali Imran ayat ketiga surah keempat, HR atau hadis riwayat, H atau halaman, UU atau undang-undang, PAD atau pendapatan asli daerah, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, SKPD atau satuan kerja perangkat daerah, SKDishub Dinas Perhubungan, dan lain-lainnya. Kesimpulannya, pedoman penulisan karya ilmiah ini merupakan bagian dari langkah-langkah konkret dalam peningkatan mutu akademik di suatu perguruan tinggi. Hal ini menjadi panduan teknis dalam penyusunan makalah, proposal skripsi, dan skripsi, serta artikel publikasi yang diterbitkan bagi sivitas akademika di lingkungan kampus. Materi ini disusun sebagai acuan formal penulisan karya ilmiah mahasiswa sebagai legalitas dan penyeragaman sistem penilaian terhadap teknis penulisan format, bukan substansi karya ilmiah. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan perbedaan teknis penulisan sehingga karya ilmiah dalam bentuk apapun harus mengikut format dan ketentuan teknis penulisan yang ada.